Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini pada video kali ini aku akan mengangkat topik pembahasan terkait program penyuluhan untuk pertanian yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Lia Simayanti dengan NIM 200321100073 dari kelas Agribisnis C Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas terkait teknologi informasi dan komunikasi sebagai media penunjang penyuluhan pertanian yang berkelanjutan. Pada kali ini akan ada 4 sub pembahasan, yakni yang pertama, hubungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua, sistem informasi pertanian yang dibagi menjadi 2, yakni ada e-agriculture dan juga m-agriculture. Apa sih perbedaan antara keduanya? Apa yang membedakan antara e-agriculture ataupun m-agriculture? Yang ketiga, ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian di skala Asia. Dan pembahasan yang terakhir yakni memuat tentang tantangan, peluang, dan juga manfaat dari teknologi informasi komunikasi di Indonesia. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni terkait hubungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bidang pertanian. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan TIK itu? TIK merupakan sebuah perangkat atau tools atau aplikasi yang mendukung proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan ataupun pertukaran data. Pertanian dalam arti luas juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan budidaya dan pengolahan tanaman dan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. TIK dan pertanian, yakni hubungan terkait TIK dan pertanian. Ada beberapa permasalahan yang seringkali dihadapi oleh para petani dalam melakukan budidaya pertanian, yakni diantaranya yakni terkait berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang bersih dan layak untuk dipakai, menurunnya tingkat kesuburan tanah, efek perubahan iklim. Nah, seperti yang kita tahu, di era yang saat ini sering terjadi global warming, sehingga sering terjadi perubahan iklim yang tidak menentu dan bisa mengakibatkan berdampak kepada pertanian dan budidaya pertanian yang bisa saja gagal panen. Dan semakin berkurangnya lahan pertanian yang subur yang mengarah pada urbanisasi penduduk. Di Indonesia sendiri, setiap tahunnya penduduknya semakin mengalami peningkatan, yang artinya lahan untuk perumahan juga akan semakin diperluas. Nah, pemerintah di Indonesia semakin melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Hal ini mengakibatkan lahan untuk pertanian menjadi berkurang. Segala permasalahan yang dihadapi petani juga berkaitan erat dengan proses pengolahan produk yang mereka lakukan, yakni terkait dengan budidaya yang mereka lakukan. Nah, budidaya sendiri di sini juga bisa membutuhkan bantuan dari teknologi informasi dan komunikasi. Seperti contohnya pada gambar yang sebelumnya. Di sini ada gambar terkait pertanian dengan menggunakan drone dan juga smart machinery, yakni sebuah alat untuk budidaya pertanian yang sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Contohnya seperti mesin pertanian yang pada gambar itu sudah dilengkapi dengan GPS, dan pada drone untuk mungkin pertanian terdahulu masih melakukan penyiraman secara manual. Nah, saat ini kita sudah bisa menggunakan drone untuk menyiram tanaman secara efektif dan efisien. Kemudian ada smart analysis yang bisa menganalisis terkait tanaman-tanaman yang dibudidaya, apakah masih layak atau terserang hama, dan kita bisa melihat terkait kualitas tanaman yang ditanam. Berdasarkan perspektif petani, siklus pertanian biasanya dibagi menjadi 3 tahapan utama, yakni yang pertama ada pre-cultivation atau persiapan lahan, yang dimana meliputi antara lain pemilihan benih, pemilihan lahan, kalender pertanian, akses ke kredit sumber pendanaan, dan lain sebagainya, yakni bisa dikatakan sebagai hulu ataupun awal-awal budidaya. Yang kedua ada crop full cultivation atau harvesting, yakni penanaman dan panen, meliputi persiapan lahan dan penabur benih, manajemen pengolahan, manajemen air dan kesuburan tanah, manajemen hama, dan lain-lain. Dan yang terakhir yakni ada post harvest atau pasca panen, bisa saja disebut sebagai hilir, yakni meliputi pemasaran, transportasi, pengemasan, pemrosesan makanan, dan lain sebagainya. Di bidang kali ini, teknologi informasi sangat berpengaruh penting mulai dari subsistem hulu hingga ke hilirnya. Contohnya di bidang post-harvest atau pemasaran, teknologi informasi bisa mempermudah petani untuk memasarkan produk yang mereka panen kepada pedagang-pedagang pengepul ataupun kepada konsumen secara langsung, sehingga bisa menghemat waktu dan juga biaya. Seperti gambar di samping merupakan
Peranan teknologi informasi terhadap 3 tahapan perspektif petani terkait siklus pertanian yang saya ambil dari sumber D5 Halim Budi Santo, Joko Purwadi pada tahun 2016. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang kedua, yakni sistem informasi pertanian yang dibedakan menjadi dua, yakni antara lain ada e-agriculture dan juga m-agriculture. E-agriculture sendiri merupakan informasi yang berhubungan dengan pertanian, teknologi atau tools untuk informasi dan komunikasi, berbagai jenis informasi pertanian, semua stakeholder yang mendapat keuntungan dari pertanian, dan keuntungan yang didapat dan dirasakan di bidang pertanian dari penerapan aplikasi teknologi informasi komunikasi. Dalam penerapan e-agriculture dapat berupa 20 sistem informasi geografi penginderaan jarak jauh dan berbagai macam peralatan nirkabel. Selanjutnya ada m-agriculture. M-agriculture sendiri merupakan bagian dari e-agriculture, namun m-agriculture ini menerapkan platform teknologi yang berbeda. Layanan yang disediakan pun memiliki beberapa agen yang ada di dalam aplikasi tersebut. Selain itu, m-agriculture juga bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk memberikan layanan konten. Jadi m-agriculture ini bisa dikatakan merupakan bagian dari e-agriculture. Contohnya seperti menyediakan layanan pesan suara, pesan teks, dan juga berupa video untuk seperti saat ini sebagai media penyuluhan terhadap petani. Melalui teknologi ini, petani dapat mengirim pesan dan berkomunikasi secara langsung dengan pedagang ataupun konsumen mereka. Selanjutnya di pembahasan yang ketiga, yakni terkait Agri-Info yang berada di Cina. Di sini kita akan membahas terkait aplikasi-aplikasi teknologi informasi atau TIK yang telah diluncurkan di beberapa negara di Asia. Contohnya di Agri-Info yang ada di Cina. Agri-Info merupakan salah satu dari 20 sistem informasi pertanian berbasis call center di Cina untuk mengambil informasi yang sesuai saat sistem dan internet yang tidak tersedia. Contohnya saat di pedesaan. Nah, di situ petani-petani masih kesulitan dalam menjangkau jaringan atau internet yang di sana yang belum memadai. Agri-Info ini dapat menjadi alternatif bagi petani yang merasa kesulitan atau ingin melakukan konsultasi, maka bisa melalui Agri-Info dengan tanpa adanya internet. Agri-Info ini dikembangkan terkait dengan ketersediaan akses internet terhadap kurangnya di beberapa daerah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selain itu, peralatan ini cocok untuk dikembangkan pada smartphone atau telepon. Nah, untuk saat ini kebanyakan masyarakat lebih banyak menggunakan telepon genggam atau smartphone biasa dibandingkan dengan tablet ataupun laptop. Jadi, Agri-Info ini bisa lebih efektif diterapkan pada smartphone atau telepon genggam. Yang selanjutnya ada Mobile Driven Extension yang ada di India, yakni memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, universitas, dan petani melalui sebuah jaringan internet. Model ini didukung oleh pendekatan pusat panggilan atau call center. Jadi para petani yang ingin melakukan konsultasi bisa menggunakan jaringan internet untuk menghubungi call center. Aplikasi ini sama miripnya dengan Agri-Info yang berada di Cina, namun untuk yang Cina bisa lebih menjangkau kepada pedesaan yang minim akan jaringan internet. Sedangkan Mobile Driven Extension ini menggunakan jaringan internet untuk dapat melakukan panggilan kepada call center. Petani bisa menghubungi telecenter dan selanjutnya mereka akan dihubungkan dengan seorang agen. Agen ini akan menjawab terkait masalah petani atau pertanyaan-pertanyaan ataupun konsultasi yang diajukan oleh petani. Di mana agen center ini juga mendapat informasi yang mereka dapatkan dari lembaga-lembaga terkait, pemerintah, universitas ataupun instansi lainnya. Yang selanjutnya ada IFFCO Kisan yang berada di India, yakni merupakan sebuah organisasi yang aktivitas utamanya adalah melakukan layanan berbasis ilmu dan teknologi kualitas hidup masyarakat di pedesaan di India. IFFCO memiliki layanan yang dinamai dengan Value Add Service atau FAS, yang saat ini terdapat 5 layanan utama dari IFFCO Kisan, yakni antara lain ada Free Voice Message, Helpline, Callback Facility, Mobile Phone Application, dan Focus Community. Dan yang selanjutnya ada Ecopal yang berada di India. Ecopal ini telah diluncurkan di India, merupakan marketplace yang ditunjuk oleh pemerintah India sebagai tempat resmi untuk melakukan jual beli terhadap produk pertanian. Ecopal sendiri memberikan akses ke pasar perdagangan hasil pertanian. Selain itu, Ecopal juga mencakup analisa perubahan nilai produk yang tersedia di India. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada Agriculture
Market Information System yang telah diluncurkan di Bangladesh atau yang disingkat dengan AMIS, merupakan sebuah standar perdagangan beberapa lembaga yang terkait untuk meningkatkan transparansi pasar makanan dan mendorong koordinasi tindakan kebijakan dan dalam menanggapi ketidakpastian pasar. AMIS sendiri merupakan sebuah sistem informasi dengan beberapa fungsi, yakni diantaranya yang pertama, memberikan informasi terbaru tentang penawaran, permintaan, dan stok produk pertanian. Yang kedua, menghasilkan laporan bulanan situasi global pasar dan perkembangannya. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai isu-isu yang sedang berkembang dan berdampak pada pasar internasional. Yang keempat, penguatan dalam 22 sistem di negara yang berpartisipasi di AMIS dan mempromosikan penggunaan metodologi untuk mengumpulkan data dan peramalan. Yang kelima, menginformasikan perkembangan pasar pangan dan identifikasi kondisi kritis tentang kebijakan yang sedang terjadi. Selanjutnya di pembahasan yang keempat, yang pertama, terkait tantangan, peluang, dan manfaat dari teknologi informasi di bidang pertanian yang ada di Indonesia. Yang pertama, untuk tantangannya sendiri, yang pertama, Indonesia menghadapi tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia, dalam hal ini petani dan kesediaan infrastruktur teknologi yang dapat menjangkau masyarakat di pedesaan. Yang kedua, proses pendampingan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Untuk dapat meluncurkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru guna mendukung pertanian yang berkelanjutan, maka perlu adanya pendampingan secara terus-menerus dan berkelanjutan dari pemerintah ataupun instansi-instansi yang bekerja sama. Dan yang terakhir, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi utamanya di bidang internet. Selanjutnya terkait peluang teknologi informasi yang bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama, penggunaan smartphone yang meluas. Dapat diketahui bahwa 80% lebih masyarakat lebih banyak menggunakan telepon genggam atau smartphone dibandingkan dengan tablet ataupun laptop. Hal ini bisa mendukung atau menjadi peluang untuk teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan di Indonesia guna mendukung pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua, adanya perhatian dari pemerintah untuk membangun jaringan internet ataupun dukungan dari pemerintah yang bisa menjangkau internet di bagian pelosok, daerah pelosok ataupun daerah-daerah pedesaan. Yang ketiga, tingginya peran sektor pertanian di Indonesia, di mana di Indonesia sendiri sebagian besar pekerjaan masyarakatnya yakni sebagai petani, yang mana sektor pertanian juga berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Banyaknya jumlah rumah tangga di Indonesia yang bergerak di sektor pertanian. Dan yang terakhir, besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional. Yang selanjutnya yakni terkait manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pertanian. Yang pertama, TIK dapat meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, mengurangi resiko dalam bisnis pertanian. Yang ketiga, mendukung optimalisasi keuntungan bagi petani. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dalam berbagai informasi dan komunikasi antar stakeholder di bidang pertanian. Yang kelima, meningkatkan kemampuan tawar atau bargaining power petani. Yang keenam, mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.